Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirron wa jahron fid dunya wal ukhra, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Riza Zahrial Falah selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga teman-teman PAIB yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Roisul Mutakin akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini nanti saya akan menjelaskan tentang yang pertama definisi penelitian kualitatif, yang kedua tujuan penelitian kualitatif, yang ketiga paradigma penelitian kualitatif, keempat karakteristik penelitian kualitatif, dan yang terakhir atau kelima pendekatan penelitian kualitatif. Masuk yang pertama, yakni tentang definisi penelitian kualitatif. Creswell mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti semua masalah manusia dan sosial, di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan, pandangan data, dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Lalu menurut Sugiono mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati individu atau kelompok sosial tertentu, serta bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, dan dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Lalu yang kedua, tentang tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam meneliti suatu kasus. Selain itu, juga bertujuan untuk memahami fenomena yang diangkat peneliti. Nah, biasanya dalam menjalankan sebuah penelitian selalu ada saja kendala dan juga masalah yang dihadapi oleh si peneliti. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif hadir untuk meminimalisir terjadi hal-hal tersebut. Setidaknya dengan metode penelitian kualitatif, peneliti bisa mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang akan diteliti, termasuk pula memudahkan dalam menentukan variabel dan membantu menghasilkan teori. Tujuan penelitian kualitatif yang pertama yakni menggali informasi secara mendalam. Maksudnya di sini adalah peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, mengetahui alasan atau mengapa. Maksudnya adalah si peneliti harus mampu mengetahui alasan mengapa ia menggunakan penelitian kualitatif.
Lalu yang ketiga, eksplorasi. Maksudnya di sini adalah mengeksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci. Lalu yang keempat, discovery. Maksudnya adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Lalu yang kelima, deskripsi. Maksud deskripsi di sini adalah mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan juga mendalam. Lalu yang keenam atau yang terakhir, insight atau wawasan terhadap tindakan. Di sini si peneliti mendapatkan wawasan baru terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Lalu yang ketiga ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma ini termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Paradigma penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada asumsi. Di sini asumsi realitas dibangun secara sosial atau berlatar alamiah. Yang kedua, variabel kompleks saling berhubungan dan sulit diukur. Dan yang kedua, tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama memahami situasi yang ada. Kedua, mendekatkan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Dan yang ketiga, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Terus yang ketiga ada pendekatan. Yang pendekatan ini yang pertama hasil berupa hipotesa dan teori. Kedua, peneliti sebagai instrumen naturalistik, mencari pola-pola, juga mencari kompleksitas, menghindari penggunaan angka-angka, bersifat induktif, dan desain bersifat sementara. Lalu yang keempat ada karakteristik penelitian kualitatif. Pertama ada setting alami. Artinya peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi situs penelitian ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian dengan memberikan perlakuan tertentu. Namun, peneliti berusaha memahami fenomena yang dirasakan subjek sebagaimana adanya. Yang kedua, instrumen manusia. Bahwa dalam penelitian kualitatif, si peneliti sendiri yang bertindak selaku instrumen peneliti atau human instrument. Yang ketiga, analisis data secara induktif. Artinya, analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Yang keempat, menghendaki arah penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang kelima, laporan bersifat deskriptif atau bersifat narasi. Yang keenam, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ketujuh, pembatasan penelitian atau bisa disebut dengan fokus penelitian. Yang kedelapan, desain penelitian bersifat sementara. Artinya, desain penelitian belum sepenuhnya selesai atau belum final. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, yakni interpretasi bersifat ideografik. Artinya ideografik itu khusus yang lebih khusus. Membatasi diri untuk membuat kesimpulan pada kasus yang diteliti saja. Lanjut yang kelima yakni pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama ada naratif. Naratif merupakan studi yang berfokus pada narasi,
cerita atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Studi ini mencakup biografi, autobiografi, sejarah kehidupan, dan juga sejarah tutur. Metode naratif ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah atau bisa juga dengan cara lain, misalnya lewat artefak dan laporan verbal jika masih ada saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri khas metode histori pada waktu, tentu saja waktunya sudah berlalu. Kelemahan dari penelitian historis, harus bersiap-siap untuk melakukan observasi karena bisa saja data yang dicari ada yang tidak tercatat atau hilang dari dokumentasi. Nah, pendekatan penelitian kualitatif melalui naratif ini biasanya studi ini menceritakan kisah kehidupan individu seseorang, baik itu kiai, tokoh bangsa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fenomenologi, yakni studi yang berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Dalam studi ini, peneliti mengesampingkan pengalaman pribadi terlebih dahulu untuk fokus pada pengalaman subjek penelitian. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut peneliti untuk menggali kebermaknaan hidup atau kebermaknaan dari tema yang diangkat si peneliti berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan. Tentu saja metode pengambilan data yang digunakan tidak seperti halnya metode penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif fenomenologi dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Yang ketiga ada grounded theory. Studi yang berusaha melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan maksud analisis ini akan menciptakan teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena secara spesifik. Nah, biasanya yang grounded theory ini mahasiswa S3. Lalu yang keempat, etnografi. Studi ini meneliti suatu kelompok kebudayaan tertentu dengan bentuk pengamatan dan kehadiran peneliti di lapangan dalam waktu yang lama. Studi etnografi berbentuk etnografi realis dan kritis, sedangkan analisisnya menggabungkan data emik, pandangan partisipan, dan juga data etik atau pandangan peneliti. Jenis penelitian etnografi itu sendiri memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Yang pertama adalah aspek antropologi atau budaya. Tentu saja ini lebih tepat untuk mengkaji yang masih ada kaitannya dengan budaya. Lalu yang kedua ada konsep bahasa atau linguistik yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Lalu yang kelima ada studi kasus. Studi yang berusaha menelaah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata. Studinya dapat berupa studi kasus instrumental tanggal, studi kasus kolektif, dan juga studi kasus intensik atau fokus pada kasusnya. Nah, studi kasus ini bisa juga diartikan sebagai meneliti kasus di atas kasus. Kelebihan yang ada dalam studi kasus ini diantaranya bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama.
Teknik pengambilan data pada studi kasus dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Nah, dalam penelitian kualitatif ini biasanya digunakan pada saat masalah penelitian belum jelas. Bisa juga memahami makna dibalik realitas, memahami interaksi sosial, memahami perasaan, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan juga meneliti sejarah perkembangan. Lalu kita masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama definisi penelitian kuantitatif. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian kuantitatif. Yang ketiga ada paradigma penelitian kuantitatif. Yang keempat logika berpikir penelitian kuantitatif. Terus ada karakteristik penelitian kuantitatif. Dan juga yang keenam atau yang terakhir tentang desain penelitian kuantitatif yang meliputi eksperimen dan non-eksperimen. Masuk ke definisi penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, pengertian kuantitatif adalah sebagai upaya menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Sedangkan menurut Punch, mengartikan bahwa penelitian kuantitatif sebagai penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numerik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lalu yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yang pertama, menguji teori dan memverifikasi teori. Maksudnya adalah peneliti memverifikasi suatu teori dengan menguji rumusan masalah atau hipotesis-hipotesis yang berasal dari teori ini. Lalu yang kedua, eksplanasi. Maksud eksplanasi di sini adalah menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel-variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menghubungkan variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Yang keempat, menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Lalu yang kelima, generalisasi dan abstraksi. Generalisasi merupakan sebuah proses nalar yang membentuk suatu kesimpulan secara umum melalui kejadian atau hal. Sebagai contoh adalah Pak Jokowi adalah presiden yang merakyat. Koruptor adalah orang yang memakan uang rakyat. Wali band adalah band yang dengan memiliki fans terbanyak, dan masih lagi banyak lagi contoh yang bisa disimpulkan untuk menggambarkan apa itu generalisasi. Lalu yang kedua, abstraksi merupakan bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Lanjut yang ketiga tentang paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama ada determined, yakni sudah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua ada empiris.
cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Lalu yang ketiga, koheren. Koheren merupakan keserasian atau perpaduan gagasan, ide, dan fakta yang terbentuk menjadi untaian yang logis sehingga mudah pembaca untuk memahami pesan yang akan dihubungkannya. Lalu yang keempat ada rasional. Di sini penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Lalu yang kelima hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh si penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada verifikatif. Nah, penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, atau metode yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Lanjut tentang logika berpikir penelitian kuantitatif. Nah, logika deduktif ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus. Sebaliknya, dalam logika induktif, penarikan kesimpulan dilakukan dari hal khusus ke hal yang umum. Jadi kalau logika deduktif itu menarik kesimpulannya dari yang arti luas ke arti sempit. Sedangkan kalau logika induktif, kesimpulannya dilakukan dari arti yang sempit ke arti yang luas. Jadi kebalikannya. Lalu yang kelima ada karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan data berupa angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Artinya, data yang digunakan hanya berasal dari perhitungan dan juga pengukuran. Yang kedua, hipotesis mempunyai posisi yang sangat penting. Terus yang ketiga, pengolahan data menggunakan analisis statistik. Analisis statistik adalah sebuah proses pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, pemrosesan, dan juga pemodelan data. Tujuan dari analisis statistik adalah untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Lalu yang keempat ada mengandalkan instrumen penelitian. Yang kelima berorientasi pada produk atau hasil. Yang keenam, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang ketujuh, menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Dan yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Atau bisa diartikan jarang bertemu dengan subjek penelitian atau juga tidak mengenal siapa si subjek penelitian. Lalu yang terakhir ada desain penelitian kuantitatif. Nah, desain penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yakni eksperimen dan non-eksperimen. Sedangkan yang eksperimen nanti juga dibagi menjadi 4 dan yang non-eksperimen dibagi menjadi 8. Masuk yang pertama yakni yang eksperimen. Digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Hal yang kedua, non-eksperimen ini dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya tanpa ada manipulasi atau intervensi dari si peneliti. Masuk ke yang eksperimen yang pertama, pre-experimental design. Ciri-cirinya adalah menggunakan desain eksperimen pada umumnya dan tidak menggunakan kelompok kontrol. Misalnya ini terdiri dari 3 desain. Yang pertama, studi satu tembakan, post-test. Yang kedua, desain satu grup pre-test, post-test. Dan yang ketiga, desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu.
Lalu yang kedua, eksperimental sebenarnya, true experimental design. Ciri-cirinya menggunakan desain eksperimen pada umumnya, juga menggunakan kelompok eksperimen serta kelompok kontrol. Juga terdiri dari 3 desain. Yang pertama, desain kelompok kontrol pre-test post-test. Yang kedua, desain kelompok kontrol hanya post-test. Dan yang ketiga, desain Solomon 4 kelompok. Lalu yang ketiga ada eksperimental semu, quasi eksperimental design. Ciri-ciri dari eksperimental semu, yang pertama ada menggunakan desain eksperimen, lalu bentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaan dengan kelompok sebenarnya adalah pada randomisasi subjek eksperimen dan juga terdiri dari 3 bentuk desain. Yang pertama desain kelompok kontrol pre-test post-test, yang kedua desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol, dan yang ketiga desain counterbalance. Lalu yang terakhir ada desain faktorial atau factorial design. Ciri-cirinya dari desain faktorial adalah melibatkan 2 atau lebih variabel bebas. Elaborasi dari desain eksperimen sebenarnya. Nah, untuk yang non eksperimen yang pertama, ada survei. Survei adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Lalu yang kedua, historis, merupakan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Lalu yang ketiga, deskripsi, membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang keempat, perkembangan. Nah, ini untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang kelima ada kasus dan lapangan, yakni untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial meliputi individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Lalu yang keenam, korelasi. Korelasi ini untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Lalu yang ketujuh, kausal komparatif. Ini untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap akibat yang telah ada dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya. Hal ini sangat kontras dengan metode eksperimental yang mengumpulkan data melalui pengontrolan kondisi-kondisi pada waktu itu atau pada saat penelitian berlangsung. Dan yang terakhir tentang tindakan. Nah, tindakan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah-masalah dengan penerapan langsung di kelas atau dunia kerja. Nah, dalam penelitian kualitatif ini biasanya digunakan pada saat melakukan eksperimen, subjek yang terkait masalah penelitian berjumlah besar, menguji kebenaran suatu teori, memodifikasi perilaku subjek, dan juga tidak ingin berinteraksi dengan subjek penelitian secara intens. Baik, mungkin itulah penjelasan saya terkait penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.